Selamat datang kembali. Hari ini kita akan bedah tuntas sebuah contekan strategi trading yang menarik banget, judulnya The Street Smart Traders Playbook. Betul. Misi kita kali ini adalah membongkar 10 rahasia ilmu jalanan pasar saham, atau ya sering kita dengar sebagai bandarmologi. Logikanya ini seringkali jungkir balik kalau dibandingin sama teori buku kan? Betul. Nah, pernah nggak sih Anda ngerasa kalau trading itu kayak lempar koin? Sering itu. Kadang menang, kadang kalah, ujung-ujungnya win rate mandek di 50-50. Nah, materi ini katanya menawarkan semacam peta untuk keluar dari situasi itu. Tepat sekali. Peta itu dimulai dengan konsep yang disebut hierarki analisa. Jadi bayangin aja sebuah piramida. Oke, Di paling bawah, level 1, ada technical analysis, TA. Ini yang dipelajari semua orang, tapi, materi ini bilang ini level yang paling gampang dimanipulasi. dimanipulasi gimana maksudnya? Istilahnya itu psychological painting. Tunggu, psychological painting. Itu kedengarannya kayak bandar sengaja melukis grafik gitu ya, biar kelihatan bagus atau jelek sesuai maunya mereka. Persis, itu dia. Mereka bisa aja bikin pola double bottom palsu buat mancing orang beli. Atau sebaliknya, bikin breakdown palsu biar orang panik jual. Wow. Karena TA ini populer banget, polanya jadi gampang ditebak dan ya dieksploitasi. Makanya win rate-nya dibilang cuma mentok di 60%. Oke. Nah, level selanjutnya, level 2, itu analisa transaksi atau flow. Di sini kita naik kelas. Kita berhenti nebak-nebak dari lukisan, tapi mulai lihat fakta. Fakta. Iya, fakta. Siapa yang beli, siapa yang jual. Ini ningkatin probabilitasnya ke sekitar 75%. Oke. Jadi dari ngelihat bayangan, sekarang kita ngelihat bendanya langsung. Terus puncaknya apa? Puncaknya, level 3. Ini gabungan antara flow dengan psikologi retail. Jadi bukan cuma tahu siapa yang beli, tapi juga ngerti kenapa mereka beli atau jual. Ini kemampuan buat baca siapa yang lagi euforia, siapa yang lagi panik, siapa yang diguyur barang, dan siapa yang nampung dengan tenang. Nah, disinilah win rate tertinggi, bisa sampai 90%. Wow. Dan 10 pelajaran yang akan kita bongkar ini adalah tangganya buat naik ke puncak piramida itu. Baik, ayo kita mulai pendakiannya. Pelajaran pertama ini langsung membedah aktor utamanya. Big player versus bandar. Saya kira selama ini mereka sama aja loh, asal uangnya besar. Nah, ini dia jebakan pemikiran pertama. Materi ini negesin kalau mereka itu beda banget. Oh ya? Big player itu bisa aja dana pensiun gede atau orang super kaya. Mereka punya uang katakanlah 10M dan bisa beli saham dalam jumlah besar. Tapi mereka itu pasif. Pasif gimana? Mereka nggak punya wewenang buat menggoreng harga. Kalau bandar sebagai market maker nggak mau harganya naik, ya pembelian 10 miliar itu nggak akan ada artinya. Harganya bisa diam aja atau malah sengaja diturunin. Wah, ini bener-bener ngubah cara pandang sih. Jadi intinya, punya uang banyak itu kayak punya tank tapi nggak punya kunci buat nyalainnya. Analogi yang bagus. Kuncinya dipegang sama the maker atau bandar karena mereka yang kontrol supply barang, gitu ya? Tepat sekali. Tank itu nggak bakal gerak tanpa izin dari mereka. Sang market maker yang kerjasama dengan emiten. Jadi pelajaran kuncinya, jangan cuma ikut big money, tapi ikuti the maker. Oke, jadi kita udah tahu siapa yang harus diikutin. Masalahnya, the maker ini kan kayak hantu ya, susah dilacak. Pelajaran kedua ini kayaknya nawarin solusi yang nggak terduga, reverse psychology. Betul. Sumber kita ngejelasin kalau ngelacak broker bandar itu hampir mustahil. Kenapa tuh? Mereka pakai puluhan akun nomini, gonta-ganti broker, jejaknya sengaja dibikin kabur. Jadi, daripada buang waktu nyari hantu, playbook ini nyaranin kita buat membalikan fokus. Lacak aja investor retail. Lacak retail, kenapa? Bukannya mereka yang biasanya jadi korban? Justru itu intinya. Pola perilaku retail, secara kolektif ya, itu jauh lebih bisa diprediksi. Polanya cenderung kebalik. Kebalik gimana? Saat retail lagi optimis banget dan melakukan net buy besar-besaran, biasanya itu momen di mana bandar justru lagi jualan, distribusi. Oh, oke. Sebaliknya, pas retail panik luar biasa dan net sell massal, disitulah bandar lagi panen raya. Nampung semua barang di harga murah. Ini fase akumulasi. Prinsipnya kuat banget. Lihat siapa yang kalah untuk tahu siapa yang akan menang. Dari tren naik yang sehat. Nah, pertanyaan bagus. Gimana kita bedain euforia retail yang bakal jadi korban sama antusiasme pasar yang wajar? Pertanyaan yang krusial banget. Dan ini langsung bawa kita ke pelajaran ketiga yang ngasih kita alat buat bedain itu. Yaitu dengan indikator retail yang spesifik. Oke. Jadi materi ini nyaranin kita nggak lihat semua retail, tapi fokus ke broker-broker yang dikenal sebagai basis utama investor retail. Oke, jadi kita pakai cara pikir terbalik, lacak aja retail yang panik. Tapi retail ini kan jutaan orang, gimana cara kita ngelacak pergerakan mereka secara efisien? Apa ada cara buat nandain gerombolan yang paling sering panik? Ada. Materi ini nyorot 2 kode broker secara khusus, yang disebut sebagai the golden indicators, Apa itu? XC dan EL. Bahkan, sumber Anda ini ngasih julukan yang brutal banyak buat mereka. Apaan tuh? Raja dan Ratu Cut Loss. Raja dan Ratu Cut Loss. Itu julukan yang kejam tapi kayaknya pas banget. Jadi kita sengaja nyari saham di mana korban terbesarnya lagi nyerah massal gitu ya. Gimana kita tahu kalau mereka beneran udah nyerah? Sinyal terkuatnya itu pas XC dan XL secara bersamaan dan dalam volume yang masif melakukan net sell. Ini bukan jualan biasa. Ini sinyal kapitulasi. Kapitulasi. Artinya, barang lagi pindah tangan secara besar-besaran dari investor retail yang udah nggak tahan nahan rugi ke pihak lain yang dengan tenang nyerap semua barang itu.
Disitulah bandar beraksi. Jelas sekali. Jadi kita punya indikator psikologisnya. Pelajaran keempat kayaknya coba ngasih definisi matematis buat momen penyerapan ini. Bener. Pelajaran keempat itu ngasih definisi matematis yang sederhana tentang akumulasi. Akumulasi yang kuat itu polanya begini. Sekelompok kecil pembeli, misalnya cuma 2 atau 3 broker, beli dari sekelompok besar penjual, misalnya 40 broker retail. Oke. Sebaliknya, distribusi, ya saat 2-3 broker ngejual ke 40 broker. Saran praktisnya, sebelum pusing lihat kode brokernya, lihat aja dulu jumlah partisipannya. Pembeli sedikit, penjual banyak. Nah, itu sinyal awal akumulasi. Oke, jadi kita udah tahu siapa pemainnya, gimana psikologi mereka bekerja. Sekarang kita bahas petunjuk yang mereka tinggalin di TKP. Pelajaran kelima dan keenam ngebahas sinyal-sinyal tersembunyi, mulai dari tembok raksasa di kolom offer. Pelajaran kelima, offer sama dengan kontrol pemilik. Logikanya gini, di pasar saham kita kan nggak boleh short selling. Iya. Jadi, cuma mereka yang benar-benar punya barang dalam jumlah masif, yang bisa pasang antrian jual atau tembok offer yang tebelnya ribuan lot. Siapa mereka? Ya tentu aja emiten dan tim market maker-nya. Fungsinya apa tembok itu? Tembok ini fungsinya ada 2. Pertama, sebagai rem atau capping buat nahan harga biar nggak naik liar pas mereka masih mau ngumpulin barang. Kedua, ini fungsi psikologis buat nakut-nakutin retail. Lihat tembok setebal itu, kan banyak yang jadi pesimis terus milih jual rugi atau hajar kiri. Jadi, di satu sisi, mereka pasang tembok yang bising dan mencolok banget. Tapi di pelajaran ke-6, pesannya justru sebaliknya. Barang bagus tidak dibagi-bagi. Ini kan kontradiktif. Nah, kontradiksi yang disengaja, dan disitulah seninya. Pelajaran ke-6 itu tentang bedain noise dan sinyal. Kalau Anda lihat sebuah saham dipom-pom secara masif di semua grup, dibahas di mana-mana dengan hype luar biasa, Ya, sering banget itu. materi ini ngingetin kemungkinan besar Anda lagi disiapin jadi exit liquidity. Anda yang bakal nyuci piring kotor setelah pestanya selesai. Hahaha, cuci piring. Sebaliknya, saham yang benar-benar emas, istilahnya guaranteed runner, akumulasinya bakal dilakuin dalam sunyi senyap. Bandar nggak mau ada yang tahu. Jadi prinsipnya, kesunyian itu emas, curiga hype. Prinsip yang masuk akal banget. Sekarang, pelajaran ke-7. Ini ngebahas jebakan spesifik yang disebut the new meta. Kedengarannya kayak strategi di video game. Dan cara kerjanya emang kayak strategi di game. Pelajaran ke-7 ini soal jebakan jebol support. Menurut sumber Anda, meta atau strategi yang lagi marak di tahun 2024 itu hancurin support dulu baru tarik harga naik. Waduh. Mekanismenya licik banget. Bandar sengaja nekan harga sampai nembus level support technical, level yang diyakini trader buku teks sebagai benteng pertahanan terakhir. Tujuannya buat memicu stop loss massal kan? Tepat. Begitu support jebol, stop loss otomatis tereksekusi, kepanikan nyebar, dan terjadilah panic selling. Nah, di tengah lautan merah kepanikan itulah, Bandar ngebuka jaringnya lebar-lebar. Nyerap semua barangnya ya? Nyerap semua barang yang dilempar dengan harga diskon. Contohnya di materi Anda itu di saham BRPT sama TINS. Bayangin deh Anda lihat grafik BRPT, harganya turun terus nembus support kuat di 1000. Semua orang panik, jual. Pasti. Tapi anehnya, volume transaksinya malah meledak. Nah, disitulah Bandar lagi panen raya. Sebelum tiba-tiba harganya ditarik lagi ke 1100 dalam sekejap. Ninggalin mereka yang jual rugi. Jadi jebol support ini kayak jebakan tikus yang sengaja dipasang. Bener. Dan yang paling ironis, umpannya itu pengetahuan dari buku teks itu sendiri. Maksudnya? Mereka pakai aturan yang Anda pelajari buat ngelawan Anda. Semakin Anda patuh sama aturan stop loss di bawah support, semakin gampang Anda masuk perangkap. Luar biasa licik. Jadi kita udah lihat jebakan mereka. Tapi selain jebakan, pasti ada jejak kaki yang mereka tinggalin. Sesuatu yang lebih susah dipalsuin. Pelajaran ke-8 bilang, volume adalah kebenaran. Betul. Dan ini langsung nyambung ke pelajaran ke-9. Kita bisa bahas keduanya sekaligus karena ini kayak dua sisi dari koin yang sama. Volume dan kecepatan. Ini sidik jari Bandar yang paling jelas. Oke. Untuk volume, logikanya simpel. Bikin volume transaksi itu mahal. Ada biaya broker, ada pajak yang harus dibayar. Jadi, kalau Anda lihat lonjakan volume yang gila-gilaan tapi harganya nggak gerak naik signifikan, itu bukan karena pasar sepi. Itu bukti adanya agenda yang serius banget. Bandar lagi bakar bensin besar-besaran buat suatu tujuan. Mereka lagi tukar-tukaran barang atau akumulasi. Volume besar itu nunjukin keseriusan. Oke, jadi volume besar itu kayak ukuran sidik jarinya. Terus gimana dengan kecepatan? Gimana kita bedain langkah gajah dengan ribuan langkah semut di running trade? Pertanyaan bagus. Pelajaran ke-9 ngebahas kecepatan eksekusi. Coba deh perhatiin layar running trade. Pola retail itu biasanya ragu-ragu. Lotnya kecil-kecil. 10 lot, 20 lot, 5 lot. Iya, iya. Dan ada jeda waktu antar transaksinya. Beberapa detik atau bahkan menit. Kelihatan ada keraguan. Sebaliknya, pola Bandar itu kayak satu komando. Cepet gitu ya? Cepet banget. Lotnya ribuan. Dan terjadi beruntun dalam detik yang sama. Tik, tik, tik. 1000 lot, 2000 lot, 1500 lot. Semua di detik 10, 30, 15. Terus hening sejenak. Nah, jeda atau bolong-bolong setelah rentetan transaksi cepat itu, ciri khasnya. Itu jejak kaki sang gajah. Jelas sekali perbedaannya. Akhirnya pelajaran ke-10 ini kayak ngerangkum semua petunjuk ini jadi sebuah winning formula. Gimana kita nyatuin semua kepingan puzzle ini. Pelajaran ke-10 ini puncaknya.
Dia negesin kalau trading yang cerdas itu bukan soal nebak kemungkinan atau possibility, tapi ngitung probabilitas. Probability. Oke. Nah, winning formula yang ditawarin itu adalah saat 3 kondisi krusial terjadi bersamaan. Ini konfirmasi 3 lapis. Oke, mari kita susun. Detektif udah ngumpulin semua bukti. Apa aja 3 bukti itu? Bukti pertama, dari sisi broker summary atau psikologi. Kita lihat si Raja dan Ratu cut loss, XC dan XL, lagi net sell besar-besaran. Artinya, para korban udah nyerah. Oke, 1. Bukti kedua, dari sisi volume atau jejak kaki. Kita lihat lonjakan volume yang signifikan pas harga turun. Artinya, ada gajah yang lagi nampung barang-barang yang dilempar itu. 2. Dan bukti ketiga, dari sisi pattern atau jebakan, kita lihat di grafik terbentuk pola jebakan, jebol support yang baru aja kita bahas. Jadi ketika retail net sell, volume melonjak dan pola jebol support terbentuk? Anda nggak lagi nebak, Anda punya sinyal masuk dengan probabilitas kemenangan yang tinggi banget. Sumber ini ngeklaim di atas 70%. Wow. Kutipan kunci dari materi ini kena banget. Jangan berdiri di tengah perang dajah. Masuk hanya ketika pemenang sudah terlihat. Kombinasi 3 faktor ini adalah sinyal kalau pemenangnya, sang bandar yang akumulasi, udah mulai kelihatan jelas banget. Fantastis. Jadi kalau dirangkum, ide utamanya, kunci buat naikin win rate secara dramatis itu adalah dengan berevolusi. Dari sekedar baca lukisan grafik, ke level berikutnya. Baca alur uang dan psikologi pemainnya. Tepat? Konsep kayak ngelacak raja dan ratu cut loss, waspada jebakan jebol support, dan paham bahwa pesunyian itu emas, ini benar-benar ngubah cara pandang kita. Nah, pertanyaan buat Anda renungkan, setelah paham 10 pelajaran ini, gimana cara Anda bakal ngubah alur kerja atau workflow analisa Anda? Dan menariknya, materi ini juga nyediain kerangka alur kerja yang praktis banget dalam 5 langkah. Gimana itu? Pertama, screening. Jangan cari saham yang udah naik. Cari yang lagi sideways atau bahkan jadi top losers, tapi anehnya punya lonjakan volume. Kedua, filter. Langsung cek broker summary-nya. XC, XL jualan besar nggak? Pembelinya cuma segelintir broker nggak? Buat konfirmasi ya? Buat konfirmasi. Ketiga, pattern check. Lihat grafiknya, ada pola jebakan jebol support nggak? Keempat, confirmation. Pantau bid offer secara real time buat lihat ada yang nahan harga atau enggak. Dan terakhir, kelima, execution. Lakukan pembelian pas Anda lihat harga udah mulai mantul dari level terendahnya. Itu alur kerja yang sistematis banget ya, dari makro ke mikro. Betul. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif buat Anda. Silakan. Materi ini kan berulang kali ngekenin kalau market maker dan emiten itu satu tim. Dan kita nggak boleh ngelawan arus uang mereka. Ini nyiratin adanya desain dan agenda di balik pergerakan harga. Benar. Pertanyaannya adalah, kalau setiap jebakan yang berhasil, kayak jebakan jebol support ini, pada akhirnya jadi pengetahuan umum dan dipelajari oleh banyak trader retail, seberapa sering para marker ini harus nyiptain meta atau jebakan-jebakan baru biar tetap bisa selangkah di depan?